warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, dan dengan maraknya wabah penyakit di negara kita ini, semoga segera terselesaikan dan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustazah Fitri akan memberikan pemaparan materi tentang mata pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan bab badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Ya. Sebelumnya, sebelum masa libur karena COVID-19 ini, Ustazah sudah memberikan sedikit pemaparan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Apa itu badan usaha, dan sekedar cuplikan saja terkait badan usaha yang ada di Indonesia ini. Namun akan Ustazah jelaskan lebih lanjut dan lebih rinci dan ringkas agar kalian meskipun ada di rumah, kalian bisa mendapatkan materi yang tertunda ini. Oke anak-anak, kita mulai ya. Di sini badan usaha itu merupakan salah satu lembaga atau faktor yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, intinya namanya badan usaha itu berarti faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba. Akan tetapi bukan hanya mencari laba, tapi di sini juga salah satu kepentingannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya apa sih jenis-jenisnya dalam badan usaha itu? Dalam pengelompokan badan usaha itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. Nah, badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif ini itu badan usaha yang mengambil apa aja yang telah tersedia dari alam. Contohnya itu adalah seperti PT Pertamina. Nah, itu kan badan usaha ya, salah satu faktor produksi yang dia itu mengambil apa yang telah tersedia dari alam. PT Pertamina itu pertambangan kan, terus ada lagi PT Freeport. Nah, itu salah satu jenis badan usaha yang pertama yang bergerak di bidang ekstraktif ya. Jangan lupa di bidang ekstraktif itu badan usaha yang mengambil apa aja yang telah disediakan di alam. Tuh, contohnya gas alam, terus pertambangan, terus ada lagi baik pertambangan emas, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Nah, setelah ekstraktif itu ada badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Nah, kalau agraris itu badan usaha yang berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Namanya agraris itu berkaitan dengan pertanian. Contohnya PT Perkebunan Negara, terus ada lagi Bulog, itu salah satu badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Yang ketiga, setelah badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, agraris, yang ketiga adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri. Masih ingat ya? Pertama tadi apa? Ekstraktif. Yang kedua di bidang agraris. Yang ketiga itu adalah di bidang industri. Oke anak-anak? Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomis suatu barang dengan jalan mengubah bentuknya. Contohnya itu adalah PT Kimia Farma. Nah, itu kan badan usaha yang memproduksi obat-obatan. Jadi, dia itu masih mengolah lagi, mengolah barang dan mengubah bentuknya. PT Kimia Farma, terus ada lagi PT Petrokimia, dan yang lain sebagainya. Oke, anak-anak? Yang keempat, setelah ekstraktif, agraris, terus industri, yang keempat itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Oke ya. Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang ini ya, PT Matahari. Tahu PT Matahari? Nah, PT Matahari kan menjual baju, ya kan? Menjual berbagai bahan, maksudnya konveksi, di bidang konveksi.
Nah, itu. Jadi dalam perdagangan ini konteksnya badan usaha ini tanpa mengubah bentuk untuk memperoleh keuntungan. Jadi aslinya yang dijual gitu ya. Setelah bidang ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, yang kelima itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, banyak sekali yang kita ketahui kalau bergerak di bidang jasa. Ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya tadi pengertian dari badan usaha. Jadi badan usaha itu bukan hanya memperoleh laba, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini anak-anak ya, badan usaha yang bergerak di bidang jasa itu yang pertama ini pengertiannya adalah badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Contohnya seperti bank ya, PT BRI, PT Mandiri, BNI, terus ada lagi Pegadaian dan ini sebagainya. Itu merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa, asuransi. Nah, itu ya. Asuransi seperti apa sih Ustazah? Asuransi seperti prudensial kalau swasta. Terus kalau yang milik negara itu adalah BPJS. Nah, itu ya. Oke, anak-anak masih ingat tadi apa saja jenis-jenis badan usaha yang harus kita ketahui? Apa yang pertama adalah badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. Yang kedua adalah agraris, yang ketiga adalah industri, yang keempat perdagangan, yang kelima adalah bergerak di bidang jasa. Itu merupakan semua jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Oke, semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami meskipun kita berada di rumah masing-masing ya anak-anak ya. Dengan pembelajaran daring ini semoga kalian bisa memahami materi yang tertunda, sehingga kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan bisa memberikan pengetahuan lebih kepada diri kalian masing-masing. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan Ustazah share beberapa pertanyaan di Google Classroom dan nantinya akan Ustazah share ke kalian untuk kalian jawab dan nilainya akan segera muncul. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.